Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para akademi, para khusus, para somali, para akademi, pimpinan pondok pesantren Darul Mubarak, ibu muslim, dan para akademi, ibu ketua muslimat, ketua jamaah yasinan yang saya hormati, yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tak henti-hentinya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, dunia, kesempatan dan kesehatan kita bisa hadir di pondok pesantren Darul Mubarak dalam rangka melaksanakan kegiatan rutinitas kita dan mendoakan Ibu Suryati yang alhamdulillah detik ini diberikan rezeki oleh Allah yang sedang mengandung 3 bulan. Mohon doanya semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan untuk ibunya, untuk anaknya yang kelak bisa lahir dengan sehat, selamat dan menjadi anak yang soleh atau solehah. Selanjutnya surat salam tetap curahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabatnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan sahabat dewa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Rasulullah SAW dawuh wonten ing Al-Qur'an nek wonten ing hadis alimu auladakum wa inna makhluqu li zamani ghairukum. Kata Rasulullah, ajarilah anak-anakmu karena mereka akan hidup di zaman yang berbeda dengan kalian. Jauh-jauh sebelum kita lahir, ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, sudah memerintahkan mengajari kepada kita semua agar kita disuruh mengajari anak-anak kita. Karena anak-anak kita hidup akan berbeda dengan kita. Oleh karena itu, para tokoh pendidikan, para pakar anak, ini jauh-jauh sudah mengajari itu. Siapa tokoh yang utama tokoh pendidikan? Ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika dicuri oleh orang Barat, ilmu Rasulullah ini sering dicuri oleh orang Barat. Nek wong Barat nyolong ilmune Islam nek dira cuma mempelajari. Apa itu? Rasulullah ngajarkan juga Udlubul ilma walau bisin minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Carilah ilmu sejak kandungan sampai ke liang lahat. John Dewey, John Dewey ini pokoknya tokoh pendidikan. Iya. Pernah bilang lifelong education. Di ITV lifelong besok ya rada warna. Apa katanya? Pendidikan seumur hidup. Jadi walaupun itu muslimat yang teman saya dan sekitarnya sekali-kali perlu long life education. Apa itu long life education? Pendidikan seumur hidup. Makanya kebiasaan kegiatan kita kalau ada ibu-ibu sedang melahirkan, ngandung, hamil mulai 3 bulan, 7 bulan itu seperti ini. Kalau dalam hadis Rasulullah yang secara tekstual dia tertulis secara jelas, memang nggak ada yang tekstualnya. Tapi kalau kontekstual ada. Bisa sampaikan tadi mengajari anak sejak di kandungan sampai ke liang
Ya, ini perintah Rasulullah. Nah terus ayo kumpulnya wong-wong, ayo kumpulkan saudara-saudara ketika hamil di bulan istrimu untuk baca Al-Quran. Tulisan yang seperti itu nggak ada, tapi kandungan yang ada di dalam kandungan ajaran itu ada di hati Rasulullah yang terdapat tadi. Dan ini adalah ajaran para ulama, para wali, para kiai kita seperti itu. Apa? Orang barat saja mencuri kita, mencuri ilmu Islam. Kok orang Islam nggak mau mencuri ya rugi, nggak mau pelajari maksudnya. Kalau orang Islam pelajari ilmu Islam bukan mencuri, tapi mau pelajari ilmu Islam sendiri. Jadi orang barat ini, kalau orang barat, kalau istrinya lagi hamil ibu-ibu bapak nyanyi bah, dinyanyi ini bah. Dulu tuh sepotong ibu bojone rumah ada kuping tempel dinyanyiin. Orang barat. Para suka ngerti orang barat ya walaupun kita ini yang pernah ke Singapura, pernah ke Malaysia, pernah ke Thailand, yang belajar guru-guru orang barat juga. Dan ternyata mereka ngapa nyuri di situ karena ketika bayi umur 3 bulan di kandungan ini Allah sudah mulai matang bulan ini mati. Allah meniupkan roh di situ. Meniupkan mulai menyentuh roh. Makanya kalau ibu-ibu lihat di hadis Muslim, betul, bukan yang Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim. Kebetulan kalau bapaknya Pak Muslim. Jadi ketika bayi umur 3 bulan di kandungan rahim perempuan, maka di situ Allah mengutus para malaikat. Ya penghulunya malaikat ya malaikat Jibril. Kapan mulainya? Ketika umur 40 hari pertama, 40 hari ketiga, 40 hari kedua ketiga, tepatnya di 3 bulan lebih sedikit atau hampir 4 bulan, maka Allah mengutus Allah mengutus malaikat. Apa di situ? Untuk menjelaskan di situ ada menentukan si fulan iki, si calon bayi iki lanang apa wedok, nanti sudah tentukan rezekinya berapa, umurnya berapa, jodohnya berapa, jodohnya siapa, jodohnya berapa, jodohnya siapa. Hal yang paling ditakuti, paling dibenci ibu adalah kalau lihat jodohnya siapa berapa, jodohnya siapa. Terus nanti dia bahagia atau susah tuh apa tidak. Ketika 3 bulan di kandungan itu Allah sudah memberikan malaikat untuk menentukan itu. Makanya para ulama kita, para kiai kita, ayo bareng-bareng ngumpulin mendoakan dongake karena membaca ayat-ayat Al-Qur'an dengan kalimat-kalimat thayyibah. Kenapa? Simpul rahim ibu yang anaknya ada di situ sudah aktif. Sebenarnya ibu-ibu lah meteng, misalnya kalau waktu hamil ya jangan pasang-pasang, misu-misu anak misu-misu juga. Karena di umur 3 bulan sudah aktif, simpul ini sudah aktif. Mulanya orang barat iya ya di Al-Quran juga ini juga. Makanya dicuri ketika umur istrinya lahir, hamil, lulus perutnya, tempelan ini kopi ininya di lebay lah jadi lebay bujurnya tempel. Ini orang barat, ini ilmu barat yang saya curi juga. Kalau dia nyuri ilmu Islam kita curi juga. Dinyanyiin. Nggak sih hobi nyanyi deh. Nggak sih hobi boleh juga nggak ngerti. Orang barat, lah orang kita ya baca sholawat, membaca Al-Quran. Makanya ibu ketika hamil itu harus ekstra ketat nih, aktif baca kalimat-kalimat thayyibah, baca Al-Quran, baca sunnah. Bapak juga podo. Kenapa? Allah sudah membuka simpul keaktifan otak bagi anak walaupun baru umur 3 bulan di kandungan. Makanya luar biasa, para wali terdahulu, para kiai, para ulama kita ngajar seperti itu. Sambil ngajari silaturahmi itu pahalanya gede, dan kita diajar untuk baca Al-Quran juga pahalanya besar. Apa? Ngajarin anak yang masih di kandungan. Jadi Pak Mas aktif, Pak Mas jadi ketika gabung sudah aktif. Sampai lu dong lendo, sampai gua jadi sukmin jadi si soleh dumane. Kurang Pak. Aku ya jadi ya itu.
dari Al-Quran. Artinya orang sembrono oleh diri kita itu kan ya jangan main, itu kumpul ya, anak itu belum jangan. Artinya di situ. Jadi ajaran ulama kita, kiai kita seperti itu ternyata. Makanya ibu rasa mikiri, wah, ini adalah ajaran Rasulullah yang saya contohkan tadi, pentingnya mendidik anak sejak di kandungan sampai ke liang lahat. Ajaran para ulama juga seperti itu, karena melatih silaturahmi, melatih sedekah. Ini kan melatih sedekah, melatih berdoa, mendoakan. Semua ini adalah tuntunan yang diajar oleh Allah SWT, oleh Rasulullah, dan oleh para ulama Islam kita yang terdahulu dan sampai hari ini. Ya mung lah sing tertulis, yo kalau istrimu umur 3 bulan kumpulkan tetangga, saudara, untuk baca Al-Quran, tertulis kan nggak eneng. Tapi di luar itu yang kontekstual itu ada tapi nggak tertulis. Karena orang dalam ilmu Islam tuh enek sing ilmu nggak tertulis tapi eneng. Contoh, Rasulullah mewajibkan wanita menutup aurat. Nah ibu-ibu gue kerudung gak enak, gue kerudung gak, menutup aurat itu kerudung. Kebetulan kerudung kalau orang Indonesia adalah salah satu untuk menutup aurat. Jaring, sampai kerudungan syarat, jaring itu tutupnya semata aurat. Tapi karena modifikasi, supaya modis, supaya kelihatan cantik, supaya kelihatan indah, maka ada kerudung. Tapi perintah, yo di Al-Quran tutup auratnya pakai kerudung gak ada. Tapi menutup aurat, bisa pakai kerudung, bisa pakai jaring, bisa pakai yang bisa nutup. Nah sama dengan itu. Rasulullah Arab munggah kaji, zaman dia naik haji naik unta. Nah saya kira di Indonesia munggah kaji dua unta mati. Ya, gue dengan buah kaji pas mulai tahun Mekah, akan menurut kaji Nabi naik haji numpak unta. Kita naik unta mati untuk kita belum sampai. Nah artinya unta ada diibaratkan dengan kendaraan. Nah sekarang ya pesawat, mobil itu. Ini ajaran-ajaran kita yang ini perlunya kita terus berkumpul, belajar. Meskipun kita sudah tua nih, jangan bosan-bosan dan malu-malu. Karena belajar itu sampai mati. Bisa kalau ibu-ibu dengar di YouTube, cari YouTube ulama-ulama yang rongen itu dari yang NU. Jadi jangan cari ulama-ulama yang menyebarkan kebencian. NU loh, orang agama lain juga dicintai, apalagi sama orang Islam kan gitu. Belum dari ngaji-ngaji yang nak bombong jangan. Ini penting. Kenapa? Iya kan? Ini artinya bahwa ini kegiatan ini adalah kegiatan yang baik, yang meskipun tidak secara tekstual tercatat, tapi Rasulullah juga pernah mengajari bahwa pentingnya menuntut ilmu itu sejak dari kandungan sampai ke liang lahat. Bagaimana? Di Al-Qurannya apa ada? Itu ada. Kalau ibu lihat tadi di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad waqid dan lan laqad sak temene. Jadi kalau belajar yang pesantren ke kamus anak lam takkid. Laqad khalaqnal insana. Lain lam takkid, kalau lam takkid itu artinya Allah ketika ada lam takkid mengatakan di sini ayat itu, ini Allah tuh gak main-main. Artinya bukan hanya biasa-biasa, tapi adalah kejadian yang memang luar biasa. Laqad khalaqnal, temen atau sungguh telah Allah menciptakan. Siapa yang diciptakan Allah? Insan, al-insan, manusia. Min sulalatin min tin, dari sari pati tanah. Jadi awake dhewe ibu-ibu sing wayu cantik-cantik itu dari tanah, sari patinya tanah. Maksud sari pati tanah itu apa? Tanah itu kan ditanamnya apa Ibu ya? Tanami sayuran, kita makan, ditanamin padi, ininya apa namanya berasnya kita masak, kita makan sayuran, rumput-rumputan dimakan hewan, jadi daging hewannya kita sembelih kita makan. Jadi yang kita makan ini semua ada dari tanah. Pak, awalnya dengan kencing berak di tanah, sedot juga lewat rombongan itu. Oleh tanaman sedot, tanamannya kita makan.
Kalau tanaman kencing-kencing kita itu diambil oleh sawitnya kita jual, kita makan lagi. Nah, artinya sebenarnya kita ini semuanya dari situ. Bukan hanya taruhlah itu, kita loh di perut ibu-ibu kita ini semua yang kita bawa tai ini. Tapi karena tutup rapi ya jadi nggak kelihatan tai. Coba kalau melewar sini ada 3 wala gitu. Nah artinya kita ini sebenarnya walaupun cantik, walaupun ini adalah dibuat oleh Allah dari zat yang tidak kita sukai kalau kita ini. Artinya apa? Makanya kita tidak boleh sombong. Orang bahan yang lupa itu dan dilewer di dia lah jijik. Tapi karena kemahapasaran Allah, walaupun terbuat dari itu, walaupun tai kita, kencing kita buang di tanah, disedot oleh sawit, disedot ini kita makan, bukan kencing kita yang kesedot jauh lain bentuknya kan begitu. Nah itulah kodrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sungguh telah Allah ciptakan manusia dari saripati tanah. Tuma ja'alnahu nutfah, tuma kemudian naliko teruse kemudian ya menjadikan kita hunya itu insan. Nutfah itu apa? Air apa yang ngarani air duit. Ini duit itu bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya money. Nah, duit itu bahasa ya duit kita itu ya hasil tanah yang kita dimakan oleh bapak kita, oleh ibu kita, jadi sehat, jadilah namanya bayi duit, air mani. Jika bapak kita bermain-main dengan ibu kita, jadilah kita. Kita bermain-main dengan istri kita, jadilah anak kita. Banyu itu bu, coba kita masukkan botol, ayo siapa yang mau? Wah kan gede. Banyu yang putih-putih dikit tak kental, dikit tak ini, wah nggak ada yang ini. Apa namanya punya kita, tapi kalau punya Pak Habibie, wah rebutan itu. Iya ada pinternya. Iya. Kalau banyak kita, geber-geber dua kotak ada orang yang gabret. Iya, jelek kan? Banyunya putih, lengket, baunya agak gimana ya? Apa itu yang ngerti ada yang barang lah. Tapi ketika sudah atas izin Allah dalam perut jadi makanya 3 bulan Allah niatkan ruh, nanti itu 7 bulan juga nanti 7 bulan insya Allah kamu juga mudah lagi mudah-mudahan. Kenapa 7 bulan sudah jadi itu? 7 bulan itu kalau orang Jawa bilang sudah tua, jadi kalau di perut itu janin sudah 7 bulan sudah tua, artinya sudah sempurna, komplit. Artinya kalau memang Allah takdirkan 7 bulan sudah lahir itu sudah normal. Baru 8 bulan udah lagi, 9 bulan tua lagi. Makanya ada kita dengar bayi prematur atau 7 bulan, itu bukan prematur, 7 bulan sudah kuat. Jadi kalau 7 bulan lahir misalnya itu sudah normal. Gitu. Nah, cuman yang paling atas banget biar normal banget biasanya Allah menakdirkan 9 bulan 10 hari. Walaupun ada yang lebih dari itu. Nah, dikala Allah meniupkan ruh, maka orang tuanya mengumpulkan saudaranya, ngajarin anak-anaknya mendengarkan ayat lantunan, ayat-ayat Al-Quran. Ini bukti bahwa orang tuanya sudah mendidik anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Nanti ketika Allah akan mengeluarkan sudah jadi janin normal 7 bulan juga kembali mengajari anak-anaknya supaya terus diperdengarkan ayat-ayatnya. Jadi dari nutfah tadi air yang nggak ada gunanya itu nutfah, kemudian tuma ja'alnahu nutfah alaqah, kemudian banyu duit tadi, banyu yang putih yang lengket yang agak bau anyir tadi, di berjalannya waktu itu berarti tahunan bu itu. Kok ngerti? Ya ampun ya ngerokai bu lah ya. Nanti dikumpulkan oleh Allah jadi alaqah. Alaqah itu darah yang menggumpal. Kemudian biasanya 3 bulan ini sudah mulai bergumpal. Alaqah. Setelah itu Allah jadikan tuma alaqah mudghah. Setelah dikumpulkan jadi darah ngumpal dan ditiupkan roh, jadi mudghah. Mudghah itu sudah mulai bentuk badan wadahnya. Sudah mulai Allah tiupkan wujud, ada kupingnya, ada telinganya, ada tangannya. Terus
Di mana itu? Fi qararin makin, semuanya tambah hari, tambah waktu bertambah besar, maka tersimpan di dalam rahim seorang wanita tempat yang sangat kokoh. Jadi kita asalnya nggak bagus-bagus amat pokoknya cuma baju putih yang lengket dikit, ada kental titik, ambune yang tak anjir titik. Tapi setelah jadi laki-laki yang ganteng, jadilah perempuan yang cantik. Ini kalau kita kilas balik melihat itu, ini manusia, makanya tidak boleh sombong. Yang kaya nggak boleh sombong, yang pintar nggak boleh sombong, yang belum kaya ya nggak boleh putus asa, yang belum pintar juga tidak boleh putus asa. Tapi itu pengen syukur, tapi pengen pintar, mengapa tak diri lain-lain begitu. Ya terima, disyukurin apa yang kita dapatkan, kita peroleh dari Allah Subhanahu. Karena kita dibuat dari yang sama, dari bahan yang sama. Mungkin ada ibu-ibu yang buat, aku enggak dari air wangi, aku dari batu, ada enggak? Melocot lah. Ya, nek iki bahan foto. Jangan sami Mbah, kalau lomba bahan Mbah. Jadi ini bahwa pentingnya kita terus bersilaturahmi, saling mendoakan, dan tentu kita mari bersama-sama kita akan kuat dalam agama ini, saling doa mendoakan, mudah-mudahan kita semua atas doa kita semua kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Suryanti anaknya Suryati Yola itu kamu ini sehat terus ya, sehat terus putra atau putrinya sehat, lahir juga sehat, jadi anak soleh atau soleha. Semuanya ada pengen anak itu kapan Mbak Mali, dan kapan aku orang ngerti, aku anak lanang oke beres. Anak tanya Bu Kades itu orang tadi anak perempuan tanya beliau lah, lihat komplit beliau. Karena tanya aku pasti aku takkan gimana tuh dapat anak perempuan, ampun nggak bisa. Gimana cara buat anak laki-laki beres Mbak, beres. Jago nih kalau untuk buat anak laki-laki, anak perempuan nggak bisa. Tapi Mbak Mali komplit, bagus. Bukan dia di Korea luar biasa. Tanya lah dengan dia orang Bu Surya. Kalau pengen anak perempuan, pengen anak itu. Makanya kalau laki-laki jujur, ibu-ibu kalau laki-laki itu pengennya laki-laki jujur itu, karena ada penerusnya. Kalau perempuan pengennya punya perempuan, karena ada yang mewarisi. Intinya laki-laki atau perempuan tidak ada masalah. Jiwa itu sehat. Anak saya laki-laki semua, nanti mantu saya perempuan. Ya, ibu-ibu yang anaknya perempuan semua jangan kecil hati. Coba terus orang perempuan belanang, orang itu tua apa nggak itu ada. Ada pengen ganti babon, pengen ganti anak, panggah anak juga misalnya. Jadi jangan coba-coba itu. Pokoknya subuhin aja deh. Jadi berarti kamu mama ibu nggak usah aneh-aneh. Jadilah satu, jadilah kamu juga. Satu anak punya anak laki-laki syukurin nanti mantunya perempuan. Ya, anak perempuan syukurin nanti mantunya laki-laki. Bisa. Itu saja konsepnya. Jangan coba-coba berbicara masalah jodohnya berapa, marah oleh itu semua itu. Jangan coba-coba pokoknya, karena tidak ada satu pun lelaki yang berani dengan perempuan itu. Kalah semua, nggak semua itu loh, ibunya kalah. Karena kita orang yang sini ya. Karena apa? Ibu itu hebat. Kenapa? Hanya ibu yang diberi oleh Allah al-jannatu tahta aqdamil surga itu ada di bawah telapak kaki lanang. Gak enak Pak Mus loh, iya ibu pindah pondok pesantren gak enak surga di bawah telapak kaki Pak Mus, gak enak. Tapi surga ada di bawah telapak kaki. Hebat. Kenapa? Perjuangannya luar biasa, pengorbanan wajar. 9 bulan 10 hari miring angel, ngurus bapak bener, ngurusi anaknya, ngurusi bapak barang, ngurusi santri barang. Perjuangan 9 bulan 10 hari mau melahirkan sedikit perutnya dibelek. Kalau saya selalu belek ya. Kalau lahir dengan jalan normal, jalan sama ciri, betul-betul begitu sama ya karena Allah. Nyawa taruhannya. Makanya wajar ketika Allah memberikan penghargaan pada seorang wanita bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibumu baru bapaknya. Cuman dia mau wanita disebut ibu, enek
bapak oh iya. Artinya berbakti kepada orang tua itu ibu atau bapak semuanya wajib kita berbakti kepada kedua orang tua. Tentang ibunya 3 kali ibumu ibu seneng karo ibu tak karo bapaknya dicuekin ojo padha. Bapak ini walaupun sitok beres sih walaupun sitok waduh sekali beres. Artinya itulah orang tua itu ada ibu ada bapak semuanya wajib kita bakti kepada kedua orang tua. Dan bisa ngasih materi kita doa. Jadi ini kita untuk apa namanya kita ngobrol-ngobrol bareng sih bukan ini. Kalau ini Pak Mus ini juga nggak ilmunya kita hanya ngobrol-ngobrol bareng aja bahwa kenapa kita setiap 3 bulan 7 bulan keundukan tetangga jiran tetangga doanya ini adalah ngajarin anak-anak kita agar kelak kalau lahir menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, yang hobi gemar mengaji, yang hobi untuk kebaikan. Nanti adzan lahir tunggu nih Pak Mus. Kalau saya alhamdulillah 2 anak itu saya tunggu terus sih. Jadi ketika anak lahir itu kejar dengan adzan telinga kanan, komat dengan telinga kiri. Jangan sampai keduluan yang lain. Karena ketika wanita akan melahirkan itu setan iblis itu berebut mau mendahului ngajarin. Itu kenapa ajaran bahwa boleh ibu waktu lahiran bodohin nggone ora. Ya tunggone. Ayo ditemoni tok ya kan tunggone sampun azane telinga kanan, mati telinga kiri. Aku bilang enggak kadang orang ngerti jalan apa dumatu wae. Untuk anak-anak untuk ganti-ganti apa yang muda-muda sekarang ya itu penting. Dan biarkan belajar itu enggak ada, mau ngaji juga jauh. Wajar kalau dulu kita lain doanya salat beres. Orang-orang dulu waktu sehat kan gitu. Tapi anak-anak sekarang kan YouTube ada, banyak pesantren deket. Pokoknya tarik suaminya kalau mau melahirkan itu tungguni. Ketika melahirkan suruh ngadani telinga kanan, memati telinga kiri. Anaknya sehat, kebal terhadap gangguan-gangguan makhluk yang tidak terlihat. Saya pernah dijajah oleh guru saya, almarhum Profesor Dr. Jalaluddin. Beliau dosen saya di Wilayah Kota Palembang. Saya 2 tahun ngaji dengan beliau. Dia seorang tokoh pendidikan, tokoh anak. Ijazah itu doa yang sering kita baca. Doanya a'udzu bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitani wa ham. Jadi bagus banyak-banyak berdoa. Jadi karena iblis itu, setan itu, dia kan pengen cari kawan. Ancamannya itu tadi, kalau anakmu lahir kejar dia. Jadi kalau wanita akan melahirkan anak, iblis itu keliling semua itu, merebut. Nanti kalau anak lahir, kalau kita udah keduluan ayat-ayat Allah, duluan dia. Haidar Ali, anak saya itu, ini namanya ada juga dekat jalan Pak Mus. Saya minta, Pak saya minta ini itu. Jadi ketika kamu lahir, sampai azan, banyak orang baca itu. Baca kalimat-kalimat coba kalau beliau yakin. Yang dulu semua ya. Jadi a'udzu bi kalimatillahi tammah wa min kulli syaitanir rajim. Ternyata juga termasuk bukan hanya setan yang takut, jin, setan, tenung, takut semua itu. Apa yang saya baca tadi, Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah itu luar biasa. Ayat yang tadi ada Pak Zulai, kalau orang buka apa tadi, kalau masuk begitu betul. Jadi ayat-ayat itu ayat Al-Quran itu ketika kita baca maka insya Allah kita semua akan diberikan kesehatan, keselamatan, baik dari gangguan yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Makanya, Pak aku wangi nggak apal-apal, sampai nggak apal mau coba Bismillah, ta'awud itu alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Kulhu ping 3, Falaq, Anas, ayat kursi beres. Kasih lama-lama ya berkelas kan. Pokoknya sampai ta'awud alhamdulillah minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah, Falaq, Anas dulu. Ayat kursi pasti apal itu, beres. Itu setan itu juga takut. Apalagi dibaca ayat khusus yang dijaga oleh guru kita insya Allah. Karena kita hidup di dunia pengennya selamat di dunia, selamat di akhir. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, anak cucu kita juga begitu, menjadi anak-anak kita menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya, baik dengan kita semua. Anak kita selamat, nanti
kita seandainya meninggal dunia, anak-anak kita selalu mendoakan kita semua. Itu yang dapat disampaikan selaku tukar pikiran saja. Mohon maaf, bukan apa-apa, hanya mengingatkan saja. Kita kan saling mengingat. Watawasau bil haq, watawasau bis. Jadi menurut saya Mbak Jumali, Pak bagus. Ini ayat Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Punya hadis Rasul. Pokoknya kegiatan ini silakan Bapak Ibu lakukan, nggak usah pusing-pusing. Saya takut dalil lebih orang dalil kita. Dan kalau para kiai kita, para ulama kita melakukan, semua sudah ada dalil. Sudah saya sampaikan tadi dalilnya tadi kan, ada Al-Mu'minun, ada Alimu ala dalam hadis, ada tadi hadis dari Imam Muslim tadi, yang umur 4 bulan di kandungan kasih malaikat itu dalilnya. Walaupun tidak secara tertulis tekstual. Itu terima kasih, mohon maaf pada Bapak Ibu jika lantur. Maklum jenis bulkin bapak pintar ya gawe pembung ya ini biasa. Tapi bukan ini, tapi berdasarkan ada dasarnya yaitu Al-Quran Allah hadis. Dan yakin Bapak Ibu lebih pengalaman dari saya. Kalau saya baju baru anaknya 2, baju mulai membuat itu kades Bu Suryani betul ini sudah berapa lebih mahir beliau masalah mendidik anak. Yang jelas saling berbagi saja, bagi pengalaman, saling berbagi informasi. Pokoknya kita jangan pelit-pelit mendoakan sesama orang kayak duit rajin duit dan dengan jadinya. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat beserta seluruh anak cucu kita. Siap walafiat al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.